Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita akan melanjutkan video kita mengenai tutorial membangun sebuah aplikasi point of sales di Coiniter 4, yang mana kita sudah masuk transaksi penjualan. Ini yang bagian keduanya ya. Mohon maaf sekali karena agak terlalu lama gitu ya, karena saya pengen mencoba dulu skrip-skrip yang ada. Setelah itu baru saya bisa memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, kita akan coba demokan apa yang akan kita buat nantinya. Jadi mungkin kita akan rubah sedikit perintah yang ada. Seperti kita akan menambahkan produk di sini. Kemudian nanti kita akan memberikan alur atau logika pada proses yang ada pada inputan kode produk ini. Ya, kita ibaratkan seorang kasir, dia nge-scan barcode yang ada pada produk tersebut. Nanti akan masuk, ketika di-scan, masuk ke tabel temporary penjualan. Jadi secara konsep scanner barcode tersebut dia hanya ibaratkan kita menginputkan kode di sini. Cuman bedanya ada event enter pada inputan tersebut, pada input kode produk ini. Jadi itu aja bedanya. Kadang ada beberapa juga perangkat dari scanner barcode eventnya enter, ada juga eventnya tab. Nah, jadi logika seperti itu. Jadi scanner barcode itu sebenarnya dia hanya membaca, kemudian ditekan enter ya. Seperti kalau kita sebagai seorang kasir ya, input manualnya. Jadi input manual gitu ya, kan enter. Nah, itulah konsep dari kerja perangkat scanner barcode. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan buka aja latihan kita yang sebelumnya, yang mana masih interface seperti ini aja. Baru seperti interface seperti ini yang teman-teman lihat. Baik teman-teman, kita langsung saja ngodingnya. Baik ya teman-teman, silakan jalankan project kita CI4 Post yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Jadi tampilannya masih seperti ini yang terlihat di layar monitor teman-teman. Baik, kita langsung saja apa aja yang kita lakukan. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Pertama, kita rubah dulu sedikit perintah. Ini saya tutup dulu ya. Kita akan rubah sedikit perintah untuk menampilkan nomor faktur ini. Kemarin kita buatnya pakai Ajax ya. Jadi ada sedikit kesalahan yang sudah saya coba. Jadi silakan teman-teman buka file penjualan di view-nya, kemudian file input. Kemudian kita cari fungsi buat faktur. Ini kita hapus saja. Ya, kita hapus, tekan Ctrl Shift K, huruf K, atau delete saja. Kemudian silakan buka controller penjualan yang sudah kita buat. Baik, udah kita scroll ke atas. Dibuat fakturnya nih, di bagian kita scroll ke atas, di bagian buat faktur yang ini kita hapus ya. Kemudian kita return faktur penjualan. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian input, function input, kita tambahkan string data. Kita akan memanggil function buat faktur tadi. Jadi kita panggil menggunakan PHP saja, gitu ya. Sudah. Kemudian kembali ke input, kita scroll ke atas. Di sini teman-teman
kita tambahkan atribut value, ya, echo, kemudian nomor faktur. Sudah, kita jalankan lagi, hasilnya tetap sama ya teman-teman. Jadi hasilnya tetap sama. Ini error ya, karena kita kembali ke function ke view input, kita scroll ke bawah, cari yang buat faktur ini kita hapus saja. Ya teman-teman, kita refresh lagi, hasilnya seperti ini. Bedanya apa yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya, ketika di refresh, nanti otomatis data temporary-nya hilang, walaupun data temporary-nya udah ada. Jadi permasalahan yang sudah saya cobakan. Nanti kita lihat ya. Jadi walaupun di refresh, ya temporary-nya masih ada, walaupun nanti ada datanya yang kita input. Kemudian satu lagi, kita akan tambahkan sebuah input text untuk menampung nama produk. Kembali ke input ya teman-teman. Kemudian nah di sini yang terlebih dahulu kita rubah ukuran dari kolomnya. Jadi kita blok aja, tekan Ctrl D, ya, ubah angka 4 jadi 3. Kemudian ini kita copy. Nah di sini kita ganti dengan nama produk. For-nya kita hapus saja, karena sifatnya nanti read only ya, read only. Kemudian di sini nama produk. Nah gitu ya. Jadi hasilnya akan tampak seperti ini. Jadi ketika di scan, nama produknya muncul gitu ya. Oh maaf, nanti ketika menampilkan data keseluruhan. Nah nanti kita lihat prosesnya gimana. Baik, kemudian kita kasih style sedikit. Font seperti biasa ya. Font weight bold. Kemudian kita kasih font size 16 pt. Oke ya teman-teman. Sip. Oke, kita akan buat logika di bagian kode produk di sini. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, kita akan menampilkan sebuah produk. Jadi saya punya produk nih ya, produk yang udah saya import dari dari minimarket tempat saya implementasikan sebuah aplikasi minimarket saya. Itu datanya sebanyak 5.500 sekian gitu ya. Jadi teman-teman, jadi datanya ini bisa kita lihat ya. Datanya banyak sekali sampai 5.548. Jadi sesuai yang pernah saya buat itu saya akan buat logika kayak gini. Ketika tekan enter di input di sini, maka akan ditampilkan keseluruhan data produk. Kayak seperti pop-up modal gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita inputkan keywordnya, contoh aqua, maka akan tampil datanya, data produk sesuai dengan keywordnya aqua. Nah gitu. Terkadang kan seorang kasir ini ada sebuah produk itu barcode-nya nggak ada. Jadi kasirnya dia cuman nginput nama produknya saja, maka akan tampil datanya sesuai dengan keyword yang mau dicari. Tapi kalau terjadi scan produk, jadi seperti ini. Nah ini ya, Caca ini kan kode barcode ini. Jadi kalau kita inputkan, kita scan barcode, otomatis dia baru masuk ke tabel temporary. Nah logika sederhana seperti itu. Baik, kita akan cobakan. Teman-teman silakan masuk ke input view. Di sini saya akan tambahkan sebuah function. Misalkan saya buat fungsinya cek kode. Gitu ya. Cek kode, saya akan buat sebuah variabel kode yang mana kita panggil ID kode barcode. Ya, kita ambil nilainya. Saya akan buat logika seperti ini. Jika kode length ya sama dengan 0. Jadi kalau kosong dia, jadi seperti ini saya buat kosong. Jadi kalau ada, berarti ada. Anggap saja seperti itu saya buat.
Saya refresh di sini. Ketika enter, oh maaf, ini belum di enter ya. Kita buat jQuery di sini, ya. jQuery carikan saya atribut ID kode barcode. Saya kasih event keydone, ya. Saya kasih metodenya keydone ya. Jangan lupa kasih prevent default. Nah, gitu ya. Maaf. Jika keycode ya sama dengan 13, maka matikan aksi yang ada, kemudian panggil function cek kode tadi. Oke, sip ya. Itu artinya kita refresh, tekan enter, kayak gini, kosong ya. Kalau ada isinya, maka ada. Jadi ketika kosong, maka akan kita tampilkan data keseluruhan produk. Nah, gitu ya. Kita akan memanfaatkan sebuah fitur atau plugin data table server side. Ya, gitu ya. Supaya ngeload datanya, walaupun menggunakan modal, kita buat tampil data itu menggunakan data table server side. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita kopas coding. Nah, gitu ya. Kita akan coba kopas coding. Caranya gini, gampang sekali teman-teman. Jadi terlebih dahulu kita buat kayak gini dulu ya. Jadi ketika enter, maka kita kembali ke view input. Kita buat kayak gini. jQuery Ajax. Tipenya kita kosongin, URL-nya kita arahkan. Ya, site URL. Kita view data product. Gitu ya. Nanti kita akan buat function seperti itu. Datanya kosong. Di sini kita buat JSON, ya. Kalau pakai nambahin error boleh di sini. Kita copy saja. Baik. Kemudian kita akan buat div di sini untuk menampung modal. Div class view modal. Ini ya. Saya sembunyikan dulu menggunakan CSS. Display none. Nah, gitu ya. Jadi modalnya akan kita tampung di sini nanti. Baik, kita back ke bawah lagi. Ini kita biarin aja ya. Kemudian kita akan buat sebuah function view data product. Ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Di sini kita buat public function view data product. Nah, ini kan prosesnya Ajax nih ya. Nah, untuk nambahin security-nya kita bisa buat kayak gini. If string this request is Ajax. Jika dia requestnya itu Ajax, maka jalankan perintah ini, gitu ya. Kemudian kita akan buat modal sini, data, string message ya, terserah aja ya variabelnya apa. Kemudian view modal, penjualan. View modal cari produk. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian baru echo JSON encode. Nah, jadi key untuk view ini kita tampung ke dalam view modal. Jadi view modal ini kita akan buat di sini ya. jQuery saya akan tampung modalnya yang view tadi. View modal. View modal ini dia ambil dari sini ya. Yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian HTML responnya ini titik ambilnya ini view modal. Itu ya. View modal. Titik show. Oke. Sip, sudah. Jadi nanti view-nya sudah ditampung di sini. Kemudian view-nya itu dalam bentuk modal nantinya. Maka kita back ke penjualan.
kita harus membuat sebuah view baru namanya view modal cari produk. Ini kita copy, kita masuk ke folder view penjualan, kita pastein di sini. Sudah ya. Untuk modalnya kita akan copy saja, masuk ke get bootstrap di sini teman-teman. Kita ambil yang versi 46-nya sesuai dengan versi admin LTE-nya. Kita akan cari yang di sini modal ya. Kita klik ini. Baik, kita scroll ke bawah. Nah, kita ambil yang ini ya. Kita blok, kita copy, pastein di sini. Sudah. Kemudian example model ini kita ganti saja. Ini kan sama ini ya. Sama, cara mudahnya tekan Ctrl D. Nah, kita akan ganti dengan modal produk. Nah, ingat ya, ini namanya modal produk. Jadi modal produk ini akan kita buat. Kita akan panggil di sini. Nah, di sini ya. Maka tadi ID atributnya, maka crash modal produk. Kita munculkan modalnya, show. Itu teman-teman. Baik, kita back lagi, kita refresh. Jadi ketika kosong ya, muncul modalnya. Gimana ya? Paham ya di sini teman-teman? Baik, kita akan memperbesar modalnya sedikit supaya enak dilihat gitu ya. Kita kembali ke view modal cari modal. Kita tambahin di sini di modal dialog. Kita buat ukurannya large ya. LG large ya, modal LG. Oke, kita refresh, kan dia akan sedikit agak besar ya. Kita rubah sedikit lagi, modal title, data produk, save change-nya kita hapus saja, kita tinggalin close. Baik, di sini kita akan buat data produknya tampilnya menggunakan data tabel server side ya teman-teman. Kita silakan masuk ke template kita ya, template admin LTE kita teman-teman. Kita cari yang tabel, data tabel. Nah gitu ya. Kemudian di sini ya, di data tabelnya kita ambil. Tekan Ctrl U atau View Back Source. Kita akan panggil pluginnya. Nah, yang kita panggil ini aja. Teman-teman hati-hati ngebloknya. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di sini aja. Ya, kenapa nggak di template? Kalau di template itu terlalu membebani website kita karena dia akan di-load terus nih. Jadi kalau letakkan di sini ya khusus di bagian view model aja yang di load gitu ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi di bagian script. Kita cari data tabel plugin. Ini kita copy aja sampai yang di sini. Nah, kenapa nggak di bawah? Ini nggak ada gunanya ya, button dan sebagainya. Jadi cukup 4 ini aja. Kemudian sudah, kita ganti yang ini. Nah, cara gantinya lebih mudah. Kalau di Visual Studio Code kita blok ini, ya, tekan Ctrl D sampai ke blok ke bawah. Nah, kita ganti ini dengan base URL, ya, base URL yaitu assets di sini. Itu artinya kita ada sebuah folder asset di folder public. Nah, ini dia. Ini folder template-template kita. Baik ya teman-teman, sudah. Jika sudah, maka akan kita tiru sebuah coding ya. Kita cari di google.co.id. Itu saya dapatin di salah satu situs namanya Teknik Coding kalau nggak salah ya. Jadi saya ajarkan teman-teman ya copy paste, tapi gimana caranya kita bisa memahaminya. Ini teknik coding, kita kunjungi saja teman-teman. Ya saya nggak penghafal coding ya, jadi saya dapat juga di internet. Baik, kita bedanya adalah kalau yang ini data tabel server side-nya dia menggunakan satu tabel teman-teman. Jadi bagaimana nanti kita coba rubah sedikit codingnya.
kita akan coba pakai join ya. Tabelnya join dengan tabel kategori. Produk kita kan join dengan tabel kategori. Pertama, teman-teman, di sini di bagian controller, di sini LCD PHP ya, ICD ya. Jadi kita copy yang ini, config service nih, use. Kita copy pertama. Kita masuk ke controller penjualan. Nah, yang di sini ya. Cuman app modelnya kita ganti dengan model data produk. Nah, ingat ya. Nanti kita akan buat sebuah file namanya model data produk. Nah, selanjutnya kita akan nanti buat sebuah function. Ini kita copy sampai di sini, hati-hati teman-teman. Kita copy ke kontrol penjualan. Nah, sini kita pastein. Save. Kita akan buat di sini list data produk. List data produk. Nah, di sini kita akan buat model data produk. Ya, ini dia memanggil sebuah kelas model. Nah, di sini kita ganti, kalau pengen ganti boleh ya, tekan Ctrl D, hati-hati di sama. Kita buat misalnya model produk. Nah, oke ya teman-teman. Di sini juga kita samain. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke coding yang ada di sini. Kita akan buat sebuah model, nanti model data produk. Ini kita copy saja. Ya, kita copy. Kemudian kita buat sebuah file model di sini. Klik kanan, model data produk. Oke ya, kita pastein di sini. Sudah, kita simpan. Di sini kita rubah di bagian kelasnya, model data produk sama dengan nama filenya. Untuk tabelnya kita ganti dengan tabel produk. Sesuaiin ya. Kemudian di sini kita ganti dengan pertama itu di tabel produk kita coba dulu ya tampilkan kode barcode dan nama produk. Jadi kan anggap saja nanti ada 3 kolom nomor, kolom kode barcode dan kolom nama produk. Jadi di view-nya di sini, di modalnya kita akan buat tabel untuk menampilkan nomor, kode barcode dan nama produk. Nah, gitu ya. Jadi akan ada 3 kolom. Maka dari itu, di model di sini, kolom ordernya kita ganti seperti ini. Pertama 0. Kenapa 0? Itu untuk yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, nomor urut itu enggak kita aktifkan kolom ordernya. Kemudian untuk kolom kedua yaitu kode barcode, maka kita panggil kode barcode ya, field dari tabel produk. Kemudian feed dari tabel produk untuk nama produk. Oke, kolom source itu kolom apa aja yang bisa kita lakukan pencarian. Nah, ini kita samain aja, kita copy, nolnya nggak usah. Kemudian kita tampilkan berdasarkan apa? Ascending, descendingnya. Kita buat nama produk. Sip. Nah, ini aja dulu ya. Ini belum ada relasi, teman-teman. Baik ya, teman-teman. Selanjutnya, kita kembali ke view modal cari produk. Di sini kita akan membuat tabel ya. Tabelnya kita ambil dari template admin LTE. Kita ambil yang ini aja. Ya. Caranya ngambilnya gini. Kita klik kanan. Kita klik kanan ini. Inspect. Kita cukup mengambil yang ini aja. Tabel. Jadi kita klik kanan, edit as HTML. Kita ambil ini aja. Sampai di sini. Ya, kita akan coba gini ya, kita ambil yang ini aja ya teman-teman ya. Sip. Selanjutnya ini kita copy aja, ini kita tutup dulu ya. Sip ya. Kemudian kita pastein di sini, kita wrap dulu. Kasih penutup tabel ya. ID-nya kita ganti dengan data produk.
Kelasnya nggak usah, gridnya ini sampai sini nggak, kita hapus saja area kayak gini jadinya. Sip. Oke, di bagian t-head-nya, maaf, kita tambahkan tag t-head untuk kolom header-nya. Sini kita tr. Pertama kita buat dulu nomor. Kolom pertama, kolom kedua itu kode barcode. Kemudian nama produk. Nah, gitu ya teman-teman. Sip. Oke ya. Nantilah untuk pilih. Kemudian tambah lagi tag tbody. Sip. Selanjutnya kita back tutorial kita tadi ya, yang apa namanya, dari website yang kita cari, yaitu teknik coding. Kita scroll ke bawah, cari yang view-nya. Kita ambil yang script yang ini. Nah, di sini ya. Script. Kita pastiin di sini. Kita copy yang ini. Oke, ini kita copy. Kita letakkan di sini paling bawah. Oh, kenapa nih? Oh, ini kita baik ya, ini kita copy lagi, tadi ada gangguan. Di sini kita pastiin ya. Selanjutnya bentar. My table-nya kita ganti dengan data product. Data product. Baik. Ajax-nya kita ganti dengan site URL. Oke, kemudian kontrol penjualan buat get list product. Oke ya, tipe post ini nggak usah, cukup ini aja targetnya. Bahwasanya untuk indeks kolom 0, yaitu kolom nomor, ada labelnya kita false saja. Baik, sudah. Lalu kita jalankan, teman-teman. Kita refresh. Nah, tampil seperti ini. Ini ada error memang ya, memang masih error. Selanjutnya, kita akan buat function get list product di penjualan di sini. Public op. Gitu ya. Sama aja nih, jangan lupa ya. Supaya lebih aman. Ini saya pindahin dulu ya. Kemudian di sini oke, sip. Untuk yang ini kita kembali ke website yang tadi. Kita scroll ke atas yang bagian ini. Nah, ini ya. Maaf, di sini ini udah ada ya. List data produk, maaf. Ini kita hapus aja nih. Maaf. Jadi kita cuma panggil ini aja, list data produk di bagian view modal di sini. Sudah, sip. Kita kembali ke controller penjualan. Nah, di sini kita ganti yang ini. Ini adalah field dari tabel kita. Kita ganti dengan kode barcode. Kemudian nama produk. Sip. Ini udah jalan nih. Kita refresh. Kita enter. Tuh, tampil ya. Lebih ringan ya. Jadi kalau misalkan pakai yang apa namanya? Data tabel client side itu sangat bermasalah sekali. Baik ya teman-teman. Kita coba joinkan dengan kategori. Jadi kita akan coba munculkan kategori di sini. Anggap saja seperti itu ya. Jadi di sini pertama kita tambahkan dulu kolom. Ya, pertama kategori, kemudian stock, kemudian baru harga jual. Kemudian kita kasih tombol pilih nantinya. Sip. Jadi ada 4 kolom kita tambahkan. Maka kita kembali ke di sini, ke model. Di bagian kolom ordernya
kita tambahkan ya. Setelah nama produk dia ada kategori. Berarti kita akan panggil field kategori dari nama kategori dari tabel kategori fieldnya dari cut nama ya. Kemudian stok tersedia dari tabel produk. Ini field ya, hati-hati teman-teman. Kemudian baru harga jual. Di sini kita kasih no ya, karena ini untuk kolom yang ini. Nah, gitu ya. Jadi sesuai 1 2 3 4 5 6 7. Sesuai jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7. Baik ya, teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini kita ganti ya. Yang ini kita ganti, kita pindahin ke bawah sini. Tekan Alt bawah. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian kita tambahin di sini. Maaf, ini agak sedikit muncul error. Di sini kita tambahin join dengan tabel kategori. Gitu. Kemudian cut nama. Kemudian kalau di produk apa ya? Produk cutted ya. Di sini kategori cutted. Berarti di sini cutted. Kemudian produk tadi cutted. Nah, gitu ya. Step. Kemudian kita tambahin get. Sudah nih. Selanjutnya yang ini kita copy. Kita scroll ke bawah bagian yang ini, Ctrl, kita ganti yang bagian ini. Nih, sip, kita pastiin. Oke ya, maaf, ini nggak pakai get sebenarnya. Nggak pakai get, nggak usah pakai get ya. Sip ya, kalau nggak salah nggak pakai get. Baik, kita coba jalankan. Apakah ada jalan ya? Oh belum, maaf. Kita kembali ke controller penjualan. Kita tambahin di sini. Ini kita copy aja. Ini untuk cut nama dari tabel produk. Kemudian apalagi stok tersedia. Teman-teman kalau pengen number boleh kita blok dulu. Kita cut number format. Kita pastiin. Kita buat 0 karena nggak ada digit belakang kalau stok itu kan bilangan bulat ya. Nah, kemudian di sini koma, di sini titik. Oke, kita copy, kemudian kita ganti dengan harga jual. Baik ya. Kemudian baru untuk tabel, untuk kolom pilih. Ini kita kosongin dulu. Jadi sesuai jumlahnya 7. 1, 4, 5, 6, 7. Sip. Kita jalankan. Kita refresh dulu. Sip. Tampil ya. Alhamdulillah. Udah berhasil nih. Baik. Kita akan coba ketika klik tombol ini. Kita akan buat tombol pilih. Caranya gini teman-teman. Di sini kita tambahin button. Tipe button. Nah, ini kan ada kutip 2 ya, 2 buah, maka kita antisipasi dengan backslash. Di sini, oke. Button. Kemudian kita kasih kelas btn ya. Kemudian kita kasih sini pilih. Baik. Sudah, kita refresh. Tampil seperti ini. Nah, oke ya. Kita buat on click di sini. Ketika diklik, maka kode barcode nama produk akan muncul di sini. Baik ya. Caranya gini. Tambahkan atribut lagi. On click sama dengan kita akan nanti buat sebuah function pilih item. Kutip 1 2 kali. Kutip 2 kali, titiknya 2 kali, kemudian string list, kode barcode.
Oke, koma. Kita copy aja ini ya, supaya cepat. Kita ganti yang kode barcode jadi nama produk ya teman-teman. Baik ya, jika sudah, kita kembali ke view modal di sini. Kita save dulu. Kita akan buat sebuah function di sini. Function pilih item, yang mana tadi di function pilih item ada dua parameter yang dikirimkan. Kita tampung ke dalam parameter pertama itu kode, parameter kedua nama. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan panggil ID kode barcode yang ada di view input di sini. Ya. Kemudian nilainya kita ambil dari parameter pertama, kode. Nah, sama ya. Di sini nama produk. Sip. Jika udah masuk nilai value-nya ke inputan, maka kita tutup modalnya. Modal data produk, modal height. Sip. Kita refresh. Ya, enter. Ketika klik di sini, muncul ya. Kenapa nih nggak ketutup? Modal apa ya? Modal produk ya. Modal produk. Sip ya. Klik ini, muncul dia. Ya, sip ya. Kalau misalkan, maaf, klik ini lagi, misalnya kita cari aqua, misalkan aqua. Nah, sudah ya muncul. Sudah. Kemudian kalau pengen teman-teman ketika dia modalnya ketutup langsung fokus ke sini, caranya kita cari get bootstrap ya. Kita scroll paling bawah di sini. Ini kita copy. Jadi ketika modalnya ke hidden, modal produk ke hidden, maka arahkan ke kode barcode. Kita panggil method focus. Gitu ya. Baik nih teman-teman, sudah ya. Sip. Oke. Baik ya, ini sudah. Jadi supaya mempersingkat waktu, teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.